Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Kerja di rumah apa kerja di kantor nih? Kebetulan saya kerja di rumah dan mohon dimaklumi ya, makanya kalau ada suara-suara motor lewat, ada suara pesawat gitu ya, ada suara anak-anak, karena memang ya sengaja lah biar kelihatan ada suasana casualnya gitu. Nah, ini kebetulan kantor sedang menjalankan himbauan dari pemerintah untuk work from home, yang akan jadi bahasan kita di video kali ini, karena tujuan dari work from home adalah untuk melakukan proses yang namanya social distancing. Jadi gimana kita sengaja membangun jarak sosial untuk mengurangi interaksi, sehingga mudah-mudahan dalam skala besar akan bisa mengurangi laju penyebaran virus corona ini. Nah, sempat ada yang berkomentar tuh, saya amati di media sosial, wah ini apa namanya social distancing ini kita nggak salaman gitu ya, kalau yang biasa pelukan nggak pelukan, ini kok kemudian seperti mengurangi rasa silaturahmi, apa namanya, gimana kalau kita mau silaturahmi gitu ya. Termasuk tadi pagi tuh saya sholat subuh, kemudian ada yang ngajakin salaman, saya menahan tangan saya, kemudian dikomentarin, wah ini masa nggak salaman, nah gitulah kira-kira. Tapi kemudian saya coba merenung-renungkan ya situasi ini, bahwa ternyata yang diminta itu kan sebenarnya social distancing tadi ya, mengurangi kontak sosial secara fisik terutama, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan, kalau kita pakai istilah mungkin, social connection gitu. Nggak ada hubungannya. Mengapa? Apalagi di era sekarang ya. Jadi kalau kita amati, koneksi sosial itu terbangun sudah jauh lebih kompleks, lebih canggih daripada kontak atau ketemu langsung. Contoh misalnya ya, face to face itu definisinya mungkin sekarang udah agak berkembang, karena apakah kalau misalnya nih kebetulan hari ini karena work from home, jadi meeting diadakan secara video call gitu. Apakah itu kemudian tidak bisa kita sebut sebagai face to face? Orang kita lihat wajahnya ya kan, kita lihat dia hidup di sana ya, berinteraksi langsung, pikiran dengan pikiran yang on the spot langsung berinteraksi. Apa ya kita tidak katakan itu sebagai face to face misalnya? Jadi mungkin definisinya sudah akan harus berkembang, sehingga yang disebut dengan connection juga berbeda ya. Seorang leader misalnya zaman sekarang ini mungkin nggak selalu harus perlu membangun trust, membangun kepercayaan di timnya itu lewat interaksi langsung, misalnya nraktir tim, ngopi-ngopi misalnya gitu ya. Mungkin nggak harus begitu, dan bahkan bisa jadi itu nggak terlalu signifikan, karena ya traktir kan cuma sesekali gitu kan, kalau sering-sering juga boros ya. Tapi ketika seorang leader, terutama mungkin yang jarak usianya cukup jauh lebih senior, tapi mau tuh, karena tim membernya main IG, dia ikut main IG juga, kemudian dia sering likes postingan-postingannya, sering mengapresiasi apa yang dia sharing di YouTube, mungkin di Instagram, maka tiba-tiba itu terbangun social connection yang kuat gitu. Karena itu seperti dalam bahasa Seven Habits itu seperti setoran terhadap rekening bank emosi yang bentuknya lewat media sosial gitu, sehingga connection terbentuk di situ. Karena sungguh saya sering menemui beberapa kawan yang connectnya di medsos, belum pernah ketemu langsung. Kalau definisi langsung adalah memang bertemu tidak lewat media, tidak ada medium begini, teknologi begini. Sudah cukup lama connect di medsosnya, sering saut-sautan gitu secara positif. Terus baru tahun kesekian kenal itu baru ketemu, ngobrolnya kayak teman lama gitu. Padahal jarang banget ketemu. Atau dalam kasus yang agak berbeda, mungkin pernah ketemu, pernah kenal secara personal, tapi jarang ketemu yang rutin gitu, jarang ya. Tapi rutin sih, likes, kemudian komen-komen di media sosial, lalu tiba-tiba
pas ketemu tuh seperti teman lama gitu, dengan mudah menyebut bahwa ini sahabat saya gitu misalnya. Jadi memang social distance zaman sekarang tidak harus menghilangkan social connection, karena kita bisa tetap connect dengan orang lain dengan menggunakan media yang ada. Yang penting apa? Yang penting sebenarnya adalah perilakunya, apa yang kita lakukan dengan media sosial itu. Ketika kita sering mengapresiasi, sering ya betul-betul berusaha mengenal, ya mengkoneksi, sebenarnya itu punya impact zaman sekarang yang lebih luar biasa kadang-kadang daripada kita ketemu langsung tapi jarang berinteraksi. Nah, sebaliknya kan, anggota keluarga ketemu tiap hari pagi sama malam gitu, karena siangnya kerja gitu, tapi pas ketemu nggak ada interaksi, nggak ada connection, nggak ada cerita-cerita, nggak ada curhat-curhatan, ya bisa jadi pertemuan yang tiap hari itu juga meaningless gitu. Nah, compare tuh orang-orang yang jarang ketemu langsung tetapi karena interaksinya intens, apresiasinya intens, rekening bank emosinya pelan-pelan terisi ya. Jadi saya justru mengatakan bahwa media sosial memang punya kemampuan untuk menjauhkan kita dari hubungan-hubungan yang dekat gitu ya, makanya istilah mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya ini tools yang powerful untuk membangun social connection. Jadi meskipun social distancing kita sekarang ya dibatasi untuk sementara mudah-mudahan ya, tapi social connection kita sebenarnya tidak perlu juga untuk hilang. Apalagi yang menarik ya, saya menemukan di hari ini, karena ya namanya social distancing kan kita mengisolasi diri kan, jadi kita nggak keluar rumah. Biasa harian ini sama anak, sama orang tua, sehingga kita bisa punya waktu ngobrol yang luar biasa. Karena tadinya waktu ngobrol kita tuh berkurang cukup signifikan di Jakarta ini, at least dikurangi sekian jam dari jam berangkat sama jam pulang. Jam berangkat misalnya 2 jam, jam pulang 2 jam, 4 jam itu hilang di perjalanan, kita nggak bisa berinteraksi. Begitu di rumah kan ya jam kerja jam 8 dari video call dan segala macam, mulai jam 8 ataupun jam 7 ada sebagian orang gitu. Ya baru jam 8 kurang 5 selesai mandi mulai gitu kan, sehingga waktu kita sangat sangat efektif ya penggunaan waktu kita, dan banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk membangun social connection di rumah gitu. Jadi saya kira ini ada hikmah yang luar biasa. Kita social distancing dengan banyak orang memang memperkuat hubungan di dalam, tapi di sisi lain dengan banyak orang juga tidak perlu hilang sama sekali, selama kita mau membangun social connection yang lebih baik dengan interaksi melalui teknologi gitu. Leadership is about those small activities gitu ya. Kita tidak perlu khawatir, kita bisa memanfaatkan media apapun untuk tetap menjalankan perilaku kepemimpinan kita. Selamat bekerja di rumah, semoga makin produktif, semoga manfaat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.